Chat terakhir istri yang disekap hingga tewas, berharap suami berubah. Terungkap isi chat terakhir Cindy Purnamasari, 25, wanita di Palembang sebelum meninggal dunia diduga jadi korban penyekapan oleh suaminya. Adapun dalam isi percakapan yang dibagikan keluarganya, Cindy sempat curhat ke kakak perempuannya melalui WhatsApp soal rumah tangganya dengan suaminya, Wahyu Saputra. Tak hanya itu, Cindy juga mengungkapkan soal perangai sang suami dan meminta doa agar suaminya berubah untuk kedepannya. Bahkan Cindy berjanji akan pulang ke rumah orang tuanya jika suaminya tidak berubah. Iyo yuk bantu doa juga yuk kalau Dio nak berubah nian budak itu. Kalau Dio masih dak berubah juga ke depannya aku janji aku langsung balik ke rumah ibu tanpa dijemput. Iya yuk bantu doa juga yuk. Kalau saja dia mau berubah. Kalau dia masih tidak berubah juga ke depannya aku janji langsung pulang ke rumah ibu tanpa dijemput. Tulis pesan Cindy, Senin, tanggal 27 Januari tahun 2025. Maafkan saya mungkin sudah mengecewakan Ayuk sama Mas Putra dan yang lain dengan ngasih dia, Wahyu, kesempatan lagi. Bantu doa yuk saya mohon supaya kalau saja kali ini segala sifat jahat dia keluar dari badannya. Saya minta ridhonya yuk, mohon sekali kalau saja kali ini dia berubah. Alhamdulillah sekarang dia sudah ngojek Maxim, kalau saja ini bertahan lama, ujarnya. Kakak Cindy, Purwanto mengatakan permasalahan Cindy dan Wahyu Saputra, 26 tahun, suaminya yang diketahui keluarga pada bulan Februari tahun 2024. Saat itu kedua orangnya kangen kepada Cindy lantaran tidak kunjung datang dan menyuruh Putra, 30, kakak SPS untuk menjemputnya. Aku jemput dia pak, dari rumahnya tetapi saat itu suaminya tidak ikut, ungkap Putra. Lanjut Putra, sesampai di rumah Cindy ini bercerita tidak diberikan makan oleh sang suami. Bahkan setiap masak dalam sehari Cindy diperintahkan suaminya hanya masak nasi satu canting saja. Jadi dari cerita Cindy, dia ini tidak diberikan makan. Dan jika masak di rumah hanya masak nasi satu canting dan hanya untuk suaminya saja, ungkap Putra seperti cerita Cindy. Mendengar hal tersebut, lanjut Putra, membuat keluarga kasihan dan menyuruh Cindy untuk tinggal di rumah. Tetapi Cindy sorenya langsung dijemput oleh sang suaminya. Kami pun tidak bisa berbuat banyak, katanya sambil Cindy mau diajak pulang. Berselang beberapa hari, sambung seminggu, pihak keluarga kembali jemput Cindy dan mengajak untuk tidur di rumah. Nah, saat itu Cindy mau tidur di rumah. Kemudian setelah nginap di rumah 1 hari, kembali suaminya menjemput, katanya. Bak beri makan kucing, Wahyu hanya letakkan piring nasi di samping istri yang sakit. Bak beri makan kucing, Wahyu Saputra, 26, seorang suami di Palembang dengan tega meletakkan piring berisi makanan di samping tempat tidur istrinya yang sedang terbaring sakit. Padahal, kondisi istrinya yang diketahui bernama Cindy Purnamasari, 25, tak mampu menggerakkan tubuhnya. Diketahui, insiden penelantaran hingga berujung kematian terjadi di Jalan Abi Kusno, Kecamatan Kertapati, Palembang, Selasa, tanggal 21 Januari tahun 2025. Seorang istri bernama Cindy Purnamasari, 25, diduga ditelantarkan suaminya, Wahyu Saputra, 26, hingga meninggal dunia. Kapolrestabes Palembang, Kombes Pol Haryo Sugihartono mengatakan, seiring adanya laporan dari kakak korban bernama Purwanto, 32, maka dengan adanya permasalahan tersebut Satreskrim melakukan pendalaman peristiwa apa yang terjadi. Kami telah mengumpulkan beberapa barang bukti dan aduan ditingkatkan dalam penyidikan, serta tadi malam, tanggal 27 Januari tahun 2025, meningkatkan menjadi tersangka terhadap suami korban Wahyu Saputra, kata Haryo didampingi Kasat Reskrim AKBP Yunar Hotma Parulian Sirait. Menurut Haryo, korban sebelum tahun 2025 mengidap penyakit yang titik klimaknya terjadi pada Desember tahun 2024. Saat inilah tersangka melihat kondisi fisik istrinya semakin memprihatinkan, namun tidak dilakukan tindakan-tindakan yang diperlukan, ungkap Haryo. Lanjutnya, pada tanggal 9 Januari tahun 2025 dengan kondisi korban yang semakin memprihatinkan, tersangka mencoba memberikan makanan kepada korban, karena fisiknya lemas hingga tanggal 16 Januari tahun 2025. Namun tersangka memberikan makan dalam situasi tidak menguntungkan, hanya menaruhkan makanan sekedarnya di samping tempat tidur korban, bebernya. Tanggal 17 Januari tahun 2025, sambung Kombes Pol Haryo Sugihartono, tersangka melihat korban semakin memprihatinkan dan tersangka mencoba menghilangkan bau badan korban karena telah lama tidak mandi, lalu memandikan korban pagi harinya. Kemudian, siang menjelang sore tersangka menyuapi korban makan. Setelah itu yang terjadi, pada dini harinya tersangka menginginkan berhubungan suami istri.
Permintaan ini sudah seringkali ditolak korban sebelum kejadian ini, karena kondisi fisik korban yang tidak memungkinkan. Karena ditolak korban itulah, kemudian tersangka membiarkan korban dalam kondisi lemah. Pada durasi tanggal 19 sampai 21 Januari tahun 2025 kondisi korban semakin melemah. Setiap harinya tersangka tetap menyiapkan makanan, namun hanya diletakkan di samping tempat tidur korban tanpa disuapi, ungkapnya. Lalu, pada tanggal 21 Januari tahun 2025, di sore hari, korban mengalami sesak napas. Hingga tersangka menghubungi tetangganya bernama Dea dan bertanya terkait alat infus. Namun, Dea tidak bisa membantu. Akhirnya Dea menginformasikan kepada ketua RT tentang kondisi korban. Akhirnya atas bujuk rayu tetangganya, tersangka disuruh untuk membawa korban ke rumah sakit Hermina dan informasi ini didengar Purwanto, kakaknya. Di tanggal 21 Januari kakak korban mendatangi rumah korban, tetapi korban sudah menuju ke rumah sakit dan melihat kondisi adiknya sangat memprihatinkan, ungkapnya. Masih kata Haryo, tanggal 22 Januari tahun 2025 kakak korban Purwanto membuat pengaduan ke SPKT Polrestabes Palembang atas peristiwa yang dialami korban. Pada tanggal 23 Januari tahun 2025 korban meninggal dunia di RS Hermina, ungkapnya. Kita telah mengonfirmasi dengan pihak rumah sakit dan dengan melihat kondisi fisik korban yang mengurus dokter menyimpulkan korban telah menderita penyakit pneumonia atau kanker paru. Penyakit itu, kanker paru, yang akhirnya menggerogoti tubuhnya dan mengganggu pernafasan. Berdasarkan hasil visum yang ada dalam tubuh korban, tidak dijumpai tanda-tanda yang mencurigakan, apakah itu penganiayaan atau lainnya, tandasnya. Tampang suami yang sekap istri sampai tewas, paksa korban masak tapi dilarang makan. Seorang wanita mengaku disekap suaminya tanpa diberi nafkah dan makan. Anak korban bahkan turut menjadi korban karena tidak terawat. Cindy Purnamasari, 25, berhasil diselamatkan kakak kandungnya, Purwanto. Cindy sempat dibawa ke rumah sakit Hermina Palembang, Sumatera Selatan, tapi nyawanya tak terselamatkan. Saat dievakuasi dari rumah suami, kondisi Cindy sangat memprihatinkan. Tubuhnya kurus, bahkan rambutnya juga menjadi gimbal. Purwanto bercerita, saat di rumah sakit Cindy berucap bahwa kondisinya saat ini akibat tindakan sang suami. Wahyu jahat, dia selalu mengancam, saya mau pulang. Ini kata-kata terakhir dia, Cindy, saat dirawat di ICU RS Hermina, kata Purwanto tribunNewsBogor.com dari Tribun Sumsel. Suami Cindy adalah Wahyu Saputra. Dari foto beredar, tampak Wahyu mengenakan kopiah putih dan berjanggut. Informasinya usia Wahyu sekitar 26 tahun. Masalah Cindy dan Wahyu sebenarnya mulai terungkap sejak Februari tahun 2024. Saat itu Cindy membongkar tindakan sadis Wahyu pada keluarganya. Dia tidak diberikan makan, kata Purwanto kakak kandung Cindy. Walau tak diberi makan, Wahyu tetap menyuruh Cindy Purnamasari untuk memasak. Dia menyuruh Cindy memasak hanya untuk dirinya. Padahal di rumah tersebut ia tinggal bersama istri dan anak. Jika masak di rumah hanya masak nasi satu canting. Dan hanya untuk suami saja, kata Purwanto.